Seorang dokter pria memanfaatkan saat pasien wanitanya tak sadarkan diri untuk melecehkannya. Ia mengira perbuatannya tak akan diketahui, namun tak menyadari bahwa ketika gadis itu terbangun, rasa sakit di seluruh tubuhnya langsung membuatnya curiga ada yang tak beres. Dokter dengan tenang menjelaskan itu hanyalah efek samping obat penenang yang menyebabkan halusinasi, bahkan menyarankan mandi air hangat sepulangnya agar pulih lebih cepat. Namun, setibanya di rumah, Anna perlahan menyadari semuanya tak sesederhana. Sisa-sisa ingatan sama sekali tak terasa seperti halusinasi. Maka ia pergi ke rumah sakit besar untuk memeriksakan diri, namun hasilnya membuatnya putus asa. Benar, di tubuhnya ditemukan luka robek baru. Polisi segera datang ke rumah sakit setelah menerima laporan. Namun, di luar dugaan, mereka tidak mempercayai tuduhan Anna karena dokter telah tinggal di kota kecil itu belasan tahun dan memiliki reputasi baik. Sebaliknya, nama Anna di daerah tidak baik, ditambah lagi tidak ada tanda kekerasan di tubuhnya, sehingga ia tidak bisa membuktikan kejadian terjadi tanpa persetujuannya. Namun sesuai prosedur, polisi tetap membuka kasus ini meski secara formal. Polisi hanya menanggapinya seadanya, menyuruhnya pulang menunggu kabar. Anna merasa tak berdaya, pergi ke rumah ayahnya mencari bantuan. Namun, ayahnya curiga Anna hanya mengincar harta dokter itu. Kakaknya lebih parah, menuduh Anna menggoda dokter tersebut. Sikap dingin keluarganya membuat Anna kecewa, sekaligus menguatkan tekadnya membuktikan dirinya tidak bersalah. Sementara itu, polisi menemukan sang dokter, menyampaikan tuduhan Anna kepadanya. Dokter itu sangat tidak percaya mendengar tuduhan tersebut. Dokter itu tak mengerti mengapa Anna menuduhnya palsu. Untuk membersihkan namanya, ia menceritakan rinci kronologi kejadian. Malam itu Anna minum banyak alkohol, tampak sangat bersemangat. Ia mengangkat tangan terluka sambil berteriak di meja depan, menuntut lukanya segera ditangani. Agar tak mengganggu pasien lain, dokter itu terpaksa menghentikan pekerjaannya sementara. Dokter membawanya ke ruang perawatan, namun Anna tetap bersemangat, bahkan mencoba merayu dokter. Untuk menghindari kesalahpahaman, dokter harus memberinya suntikan penenang. Tak disangka, setelah kejadian itu, Anna menuduhnya palsu. Polisi percaya dokter tidak bersalah. Sesuai prosedur, mereka tetap mengambil sampel darah dokter. Polisi segera melakukan pemeriksaan lab terhadap sampel itu malam yang sama, namun hasilnya di luar dugaan. DNA dokter tidak cocok dengan sampel yang ditemukan di celana dalam Anna. Dengan kata lain, orang yang berhubungan dengan Anna malam itu ternyata orang lain. Keesokan paginya, polisi sengaja mengumumkan hasil ini dengan suara keras di jalan menuju sekolah Anna, sehingga perilaku tidak pantas Anna dan tuduhannya yang palsu terhadap dokter menyebar di kota kecil itu. Tidak terima, Anna yang marah mendatangi kepala polisi. Ia curiga ada masalah dalam proses pengambilan sampel, sehingga meminta pemeriksaan ulang. Untuk membuat Anna menyerah, kepala polisi langsung menelepon petugas yang bertanggung jawab atas pengambilan sampel di hadapan Anna. Namun, dalam percakapan itu, Anna benar-benar menemukan masalah. Ternyata, dokter beralasan pasien terlalu banyak, sehingga meminta petugas nanti mengambil sampel. Namun setelah petugas pergi, dokter justru mengambil sampel sendiri tanpa pengawasan siapapun. Satu tabung darah diberikan kepada perawat untuk diberi label, lalu diserahkan kepada petugas yang menunggu di mobil. Kepala polisi menyadari dokter mungkin saja menggunakan darah orang lain sebagai pengganti. Maka, ia mendatangi dokter tersebut dan meminta pengambilan darah dilakukan ulang di bawah pengawasannya. Tak disangka, dokter menyetujuinya dan membiarkan perawat mengambil sampel darah di hadapan kepala polisi. Polisi kembali melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tersebut. Namun hasilnya tetap tidak cocok. Kepala polisi yakin Anna mengada-ada, sehingga ia memperingatkan Anna untuk tidak lagi mencemarkan nama baik dokter itu. Namun, Anna membantah pernyataan tersebut. Jika semua itu ilusi, lalu bagaimana menjelaskan cairan tubuh di celana dalamnya? Namun kepala polisi tidak peduli, sehingga Anna meninggalkan kantor polisi dengan kecewa. Yang lebih buruk lagi adalah penduduk di kota kecil itu semua menganggap dia berniat jahat terhadap dokter, sehingga mereka menatapnya dengan pandangan jijik. Bahkan supermarket pun menolak menjual barang kepadanya. Anna pun terpaksa pergi dengan perasaan tak berdaya. Ia mengurung diri di kamar gelap, menyiksa dirinya hari demi hari, hingga akhirnya ayahnya tak tahan lagi dan terpaksa membawanya pindah dari kota kecil itu. Di lingkungan baru, Anna awalnya berniat melupakan masa lalu, namun bayangan di benaknya selalu menghantuinya. Ia yakin bahwa pada malam itu dirinya telah dilecehkan oleh dokter, namun keluarganya menganggap ia menderita delusi, sehingga mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Setelah menjalani perawatan dalam waktu yang lama, akhirnya ia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Keluarganya tidak mempercayainya, bahkan kakak laki-lakinya mengejeknya. Ini bukan pertama kalinya, jadi meskipun dokter melecehkannya, dia tidak akan rugi. Ucapan ini melukai hati Anna, sehingga ia bertekad membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia kembali sendirian ke kantor polisi tempat kejadian, meminta kasus ini diselidiki kembali. Polisi dengan tidak sabar memberitahunya kasus ini sudah ditutup, kecuali ia bisa memberikan bukti baru. Demi membalikan keadaan, Anna menyewa detektif swasta, berusaha mencari bukti kejahatan dokter. Menurut analisis detektif, kemungkinan besar dokter telah memanipulasi sampel darah, sehingga mereka perlu mendapatkan sampel rambut atau air liur dokter, lalu melakukan pemeriksaan ulang. Sambil menunggu hasil tes DNA, detektif menduga ada korban lain. Atas sarannya, Anna mencari sahabatnya yang bekerja di rumah sakit, memintanya diam-diam menyelidiki pasien wanita yang pernah menginap semalam di ruang praktik dokter itu, dan setelahnya tidak pernah lagi menemui Anna. Sahabatnya cepat menemukan hasilnya. Ada 8 wanita yang memenuhi kriteria tersebut.
Berdasarkan daftar itu, Anna menemui mereka satu persatu, berharap mereka mau tampil dan bersama mengungkap kejahatan dokter tersebut. Namun yang mengecewakan, demi menjaga reputasi, mereka semua menolak Anna mentah-mentah. Sementara itu, sang detektif berpura-pura menjadi pasien untuk mendekati dokter. Dan saat hendak pergi, ia meminta dokter untuk membantunya menyegel rekam medis, sehingga berhasil mendapatkan sampel air liur dokter. Namun, pada malam harinya, detektif tiba-tiba menemui Anna dan membawa kabar buruk. Karena air liur dokter tercampur dengan lem, mereka tidak dapat mengekstrak informasi DNA yang valid. Meski begitu, Anna tidak patah semangat. Memanfaatkan kegelapan malam, mereka membongkar pintu mobil dokter. Anna menggeledah di dalam mobil dan akhirnya menemukan lipstik milik dokter. Namun, saat ia hendak pergi, tanpa sengaja ia menekan klakson. Meskipun mereka berdua segera melarikan diri dari lokasi, kejadian aneh ini sudah membuat dokter menjadi waspada. Kembali ke dalam rumah, dokter buru-buru naik ke atas tangga, lalu mengambil sebuah kotak misterius dari atas lemari, dan membukanya dengan ekspresi serius. Sementara itu, sang detektif segera meminta seseorang untuk memeriksa lipstik tersebut, yakin bahwa mereka akan segera mendapatkan bukti kejahatan dokter. Keesokan harinya, dokter kembali menerima pasien gadis kecil di bawah umur. Meskipun patah tulang gadis itu tidak terlalu parah, dokter tetap meminta ia menginap di ruang perawatan dengan alasan perlu observasi. Sementara itu, Anna membawa laporan pemeriksaan terbaru kepada kepala polisi, membuktikan DNA dari lipstik dokter cocok dengan bukti sebelumnya. Namun, kepala polisi mengatakan bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat dijadikan bukti sah. Meski setidaknya ini menunjukkan dua pemeriksaan sebelumnya mungkin bermasalah. Maka, ia membawa Anna menemui jaksa, memohon tes DNA ulang terhadap dokter. Jaksa pun tersentuh oleh kegigihan Anna. Akhirnya, jaksa setuju memberinya satu kesempatan terakhir. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini pengambilan sampel harus di bawah pengawasan pengacara. Jika hasil tes masih tidak cocok, kasus ini akan ditutup selamanya. Namun, saat perawat bersiap mengambil sampel darah dari ujung jari, dokter tiba-tiba menolak gugup. Yang lebih gugup justru pengacara di sampingnya, membuat kepala polisi curiga. Dokter menjelaskan bahwa tangannya harus menjalani operasi, sehingga ia tidak bisa mengambil risiko infeksi pada jarinya. Karena tak ada pilihan, perawat terpaksa ikuti keinginan dokter ambil darah vena. Namun, hal aneh terjadi. Suntikan pertama hanya tarik udara, perawat kira ada masalah jarumnya dan segera ganti baru. Setelah itu, perawat coba lagi dan akhirnya berhasil ambil satu tabung darah. Melihat hal itu, dokter langsung menghela napas lega. Namun Anna yang menyaksikan proses itu dari ruang monitor selalu merasa ada yang tidak beres, meskipun ia tidak bisa menjelaskan alasannya. Polisi cepat menganalisis sampel darah yang baru diambil, namun anehnya, sampel sangat tidak stabil sehingga hasilnya tak kunjung bisa dipastikan. Malam harinya, dokter tiba-tiba kembali ke rumah sakit dan diam-diam menyelinap ke ruang perawatan. Di sana, terlihat gadis kecil yang patah tulang siang hari sedang tertidur lelap. Keesokan harinya, kepala polisi akhirnya menerima laporan hasil pemeriksaan, namun hasilnya tetap tidak cocok. Saat semua orang mengira kasus ini akan segera berakhir, tiba-tiba terjadi perkembangan besar, karena muncul korban baru, yaitu gadis kecil yang patah tulang kemarin. Karena ada lebih dari satu korban, sifat kasusnya berubah dari gugatan perdata menjadi gugatan pidana. Polisi segera menangkap dokter. Penangkapan Anda. Apa? Anda memiliki hak untuk tetap diam. Bersamaan itu, polisi juga menggeledah menyeluruh kediaman dokter dan menemukan kotak misterius, membongkar tipu muslihatnya. Ternyata, dia mengambil sebuah selang lunak, lalu mengisinya dengan darah orang lain, kemudian menutup kedua ujungnya, dan akhirnya menanamkannya di bawah kulitnya sendiri. Artinya, darah yang diambil sebelumnya bukanlah darah miliknya sendiri, sehingga dia berhasil menipu tes DNA. Namun kali ini, polisi akhirnya menjadi lebih cerdas. Mereka tidak hanya mengambil sampel darah dari ujung jari sang dokter, tetapi juga mengumpulkan sampel air liur dari mulutnya, bahkan mencabut sehelai rambutnya. Dan dokter itu jelas mulai terlihat gugup. Setelah pemeriksaan polisi dipastikan DNA dokter sepenuhnya cocok dengan sampel yang ditemukan di celana dalam Anna. Namun demikian, hal itu hanya membuktikan dokter tersebut berhubungan dengan Anna malam itu, tetapi tidak membuktikan Anna melakukannya tanpa kehendaknya. Gadis yang patah tulang itu hanya memiliki ingatan samar, dan di tubuhnya tidak ditemukan bukti pelecehan, sehingga ia tidak dapat menjadi saksi di pengadilan. Anna merasakan tekanan yang belum pernah alami, harus membuktikan dirinya di pengadilan. Waktu pun dengan cepat tiba pada hari persidangan. Pertama-tama tahap pembuktian, jaksa menunjukkan hasil tes DNA dokter, yang membuktikan bahwa hasil tersebut cocok dengan DNA yang diambil dari celana dalam Anna. Sementara itu, pihak dokter menghadirkan saksi ke pengadilan, mereka membuktikan bahwa moralitas dokter tidak tercela. Setelah tahap pembuktian selesai, sidang pertama adalah sesi pembelaan Anna. Dia dengan berani berdiri di pengadilan, sementara pengacara dokter tanpa ragu membantah semua tuduhan. Dia sengaja membujuk juri untuk percaya bahwa Anna adalah wanita yang tidak bermoral, mengklaim bahwa dialah yang menggoda dokter dan berusaha menghancurkan reputasinya. Namun Anna dengan tegas memanfaatkan fakta pemalsuan darah oleh dokter untuk melawan balik. Aku pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan kehilangan semua uangku karenanya. Tapi aku tahu siapa diriku dan aku bukan pembohong.
Ucapan tulus dari hati Anna sangat menyentuh setiap orang di ruang sidang. Dalam pertemuan pertama, Anna sedikit lebih unggul. Pada sidang kedua, giliran dokter memberikan pembelaan. Ia mengakui bahwa pemalsuan darah yang dilakukannya telah menghambat keadilan. Namun ia menyatakan bahwa itu dilakukan untuk mencegah wanita-wanita yang berniat jahat. Ia mengklaim bahwa dirinya sering digoda oleh wanita, sehingga ia mengambil tindakan pencegahan seperti itu. Namun terhadap tuduhan lainnya, ia sepenuhnya membantah, bahkan tidak mengakui bahwa cairan tubuh di celana dalam Anna adalah miliknya. Tidak sama sekali. Tidak. Tidak, so kita sudah memastikan bahwa tes DNA dilakukan dengan sempurna dan tidak mungkin dipalsukan. Menghadapi desakan jaksa, dokter itu mengarang cerita masuk akal. Ia mengaku Anna sengaja menggoda dirinya demi uang, namun setelah usahanya gagal, Anna menyelinap ke ruang bawah tanah rumahnya, mengambil payung bekas pakai dokter dari tempat sampah, lalu mengoleskan cairan tubuh di payung itu ke celana dalamnya sendiri, dengan tujuan menjebak dokter. Namun, kebohongan keji ini langsung dibongkar jaksa, karena bukti jaksa menunjukkan ruang bawah tanah rumah dokter, dilengkapi jendela anti-maling dan sistem alarm, sehingga Anna tidak mungkin berhasil menyelinap. Dan yang lebih penting lagi adalah, catatan sebelumnya dari istrinya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak pernah menggunakan payung kecil itu. Dokter sebenarnya masih ingin terus berkelit, namun hakim sudah tidak tahan lagi dan langsung memotong ucapannya. Dengan demikian, sesi pembelaan dari kedua belah pihak pun berakhir. Setelah jeda singkat, akhirnya tibalah saat pembacaan vonis. Seluruh ruang sidang menjadi hening. Semua orang menunggu dengan tegang keputusan akhir. Richard Darian, silakan berdiri. Atas tuduhan penyerangan seksual dan pemberian zat yang membahayakan, kami menyatakan terdakwa bersalah. Setelah melewati lebih dari 1 tahun penuh perjuangan dan penderitaan, Anna berhasil membawa pelaku ke pengadilan berkat keberaniannya yang tak kenal takut. Sulit bagi kita membayangkan, jika Anna juga memilih untuk diam, maka akan ada lebih banyak perempuan yang menjadi korban. Namun sayangnya, para perempuan yang sebelumnya pernah mengalami pelecehan, tidak pernah berani angkat suara. Justru karena keheningan merekalah, pelaku menjadi semakin berani, dan hal ini semakin menonjolkan keberanian Anna.